Dalam dunia yang penuh dengan koneksi, mengapa kita justru sering merasa terputus? Kita mencari cinta, namun terjebak dalam pola yang sama. Konflik, salah paham, dan kesepian. Bagaimana jika masalahnya bukan mencari orang yang tepat, tetapi belajar menjadi pasangan yang tepat? Bagaimana jika kedewasaan dalam hubungan bukan sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita latih? Inilah ringkasan buku How to be an Adult in Relationships, sebuah panduan bukan untuk mencari cinta sempurna, tetapi untuk membangun cinta yang nyata. Ini adalah perjalanan ke dalam diri, menuju inti dari cara Anda memberi dan menerima perhatian, penerimaan, dan kepercayaan. Ini bukan tentang dongeng, ini tentang keterampilan, kesadaran, dan keberanian untuk menciptakan ikatan yang tidak hanya terasa indah di awal, tetapi tumbuh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tangguh seiring waktu. Mari kita mulai. Bab 1. 5 Pilar Cinta. Inti dari hubungan yang matang adalah praktik konsisten dari apa yang akan kita sebut 5 nutrisi penting untuk cinta. Ini bukanlah gerakan dramatis, tetapi praktik harian yang membumi yang membuat pasangan merasa dilihat, aman, dan dihargai. Mereka adalah perhatian, penerimaan, penghargaan, kasih sayang, dan pembolehan. Perhatian berarti benar-benar hadir dengan pasangan Anda. Ini adalah tindakan mendengarkan tanpa segera merencanakan respons Anda. Memperhatikan suasana hati mereka, dan menunjukkan minat yang tulus pada dunia batin mereka. Penerimaan adalah praktik merangkul pasangan Anda apa adanya, tanpa keinginan konstan untuk mengubah atau memperbaikinya. Ini tidak berarti mentoleransi perilaku yang berbahaya, tetapi lebih memisahkan orang dari tindakan mereka dan memahami bahwa inti diri mereka layak dicintai, bahkan ketika Anda tidak setuju. Penghargaan melampaui terima kasih sederhana. Ini adalah pengakuan aktif atas kualitas, usaha, dan keberadaan pasangan Anda dalam hidup Anda. Ini mencegah kita untuk menganggap seseorang remeh dan memupuk rasa syukur dan sifat positif. Kasih sayang adalah ekspresi fisik dan emosional dari kepedulian. Itu mencakup segalanya mulai dari pelukan hangat dan tangan yang digenggam hingga kata-kata baik dan gerakan yang mendukung. Kasih sayang memberikan jaminan nyata dari ikatan yang Anda bagi. Kemudian, pembolehan. Pembolehan adalah komitmen untuk memberi pasangan Anda ruang dan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk memiliki pikiran, teman, dan minat mereka sendiri. Ini adalah kebalikan dari kontrol dan berakar dalam kepercayaan mendalam bahwa koneksi Anda cukup kuat untuk mengakomodasi dua individu yang terpisah dan otonom. Ketika kita belajar untuk memberi dan menerima kelima elemen ini, kita menciptakan fondasi keamanan dan kepercayaan. Fondasi ini memungkinkan cinta untuk matang dari perasaan yang sepintas lalu menjadi pilihan yang stabil dan sadar. Bab 2. Lanskap keintiman. Keintiman adalah lem yang merekatkan hubungan dalam jangka panjang. Lebih dari sekedar kedekatan fisik, keintiman adalah keberanian untuk menjadi rentan secara emosional, untuk membiarkan orang lain melihat diri Anda yang sebenarnya, harapan, ketakutan, dan ketidaksempurnaan Anda. Hubungan yang benar-benar intim bertindak sebagai cermin, membantu Anda memahami diri sendiri lebih dalam melalui mata penuh kasih dari pasangan Anda. Namun banyak orang mencampur adukan keintiman sejati dengan keterikatan. Keterikatan seringkali berakar pada kebutuhan dan ketakutan, keinginan untuk mengisi kekosongan dalam diri kita sendiri melalui orang lain. Itu bisa menjadi sifat posesif dan stagnan. Cinta dalam bentuk dewasanya adalah kebalikannya. Cinta mendukung dan membebaskan, mendorong kedua pasangan untuk tumbuh. Hubungan yang dibangun dalam cinta akan berproses secara alami melalui pendalaman koneksi, sementara yang didasarkan oleh keterikatan seringkali akan berhenti pada pola ketergantungan.
Penting juga untuk menilai kesiapan Anda sendiri untuk keintiman seperti itu. Tidak semua ada dalam satu fase kehidupan di mana komitmen yang dalam terhadap suatu hubungan adalah pilihan yang tepat. Tidak perlu merasa kecil hati jika Anda merasa fokus Anda lebih tertuju pada karir, pengembangan pribadi, ataupun tujuan lainnya. Jujur kepada diri sendiri dan calon pasangan Anda terhadap kapasitas komitmen adalah suatu tanda kedewasaan. Seorang dewasa yang matang memahami bahwa pasangan harus melengkapi kehidupan yang penuh, bukan melengkapi kehidupan yang kosong. Bahkan, perspektif yang sehat adalah mengharapkan bahwa hanya sekitar 25% dari kebutuhan emosional dan sosial Anda akan dipenuhi oleh pasangan Anda, dengan sebagian besar sisanya dipenuhi oleh sumber daya, persahabatan, keluarga, dan minat Anda sendiri. Bab 3. Menavigasi konflik dan perbedaan. Banyak pasangan percaya bahwa konflik adalah tanda hubungan yang gagal. Pada kenyataannya, itu adalah bagian yang tak terhindarkan dan perlu dari setiap hubungan yang bermakna. Perbedaan antara hubungan yang berkembang dan yang gagal bukanlah tidak adanya konflik, tetapi adanya alat yang efektif untuk menavigasinya. Konflik sering muncul ketika fase romantis awal hubungan mereda secara alami. Fase ini, meskipun indah, bersifat sementara. Fase ini ditandai dengan kesetaraan di mana pasangan sepertinya memahami satu sama lain tanpa kendala. Saat fase ini selesai, hubungan akan menjadi normal dan terkadang menjadi menantang. Sebuah waktu di mana perbedaan menjadi semakin terlihat. Bagaimana pasangan mengatasi transisi ini menjadi kritikal? Kuncinya adalah bergeser dari pola pikir kompetisi, di mana tujuannya adalah memenangkan argumen, ke pola pikir kerjasama dan kemitraan. Ini berarti berkomitmen pada 2 nilai inti. Pertama, kejujuran yang tanpa henti dalam mengomunikasikan perasaan dan perspektif Anda. Dan kedua, membuat pilihan yang secara konsisten menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan itu sendiri daripada kebutuhan untuk menjadi benar. Sangat penting juga untuk memahami bahwa orang memiliki gaya konflik yang berbeda. Salah satu pasangan mungkin perlu membicarakan suatu masalah secara mendalam untuk merasa didengar. Sementara yang lain mungkin membutuhkan ruang untuk memproses secara internal sebelum terlibat. Tujuannya bukanlah untuk mengubah gaya pasangan Anda, tetapi untuk mempelajari bahasa emosional mereka dan menemukan jalan tengah. Sebuah praktik penting adalah mengatasi ketidakpuasan sejak dini daripada membiarkan keluhan kecil menumpuk menjadi kebencian yang tidak terucapkan yang dapat meracuni interaksi Anda. Bab 4. Menghadapi ketakutan dan pengkhianatan. Di bawah permukaan banyak perjuangan hubungan terletak 2 ketakutan primal yang kuat. Ketakutan akan tenggelam adalah kecemasan kehilangan identitas dan kebebasan seseorang dalam sebuah hubungan. Ketakutan akan ditinggalkan adalah teror ditinggalkan. Kelangsungan hidup emosional terancam oleh kepergian pasangan. Ketakutan ini seringkali berakar pada pengalaman masa kanak-kanak dan hubungan masa lalu. Di masa kini, mereka dapat bermanifestasi sebagai perilaku mengendalikan, penarikan emosional, atau kebutuhan yang berlebihan. Langkah pertama untuk mengelola ketakutan ini adalah mengakuinya tanpa rasa malu. Sebuah langkah yang dapat membantu adalah setiap pasangan membuat list tindakan dan kata-kata spesifik yang membuat masing-masing pasangan merasa nyaman dan dicintai. Kemudian, bagikan list ini sebagai panduan praktis untuk dilakukan saat ada ketidaknyamanan. Ujian yang lebih parah untuk setiap hubungan adalah ketidaksetiaan. Meskipun sangat menyakitkan, penting untuk melihat ketidaksetiaan bukan semata-mata sebagai kegagalan moral satu pasangan, tetapi sebagai gejala dari kerusakan dalam sistem hubungan. Ini tidak memaafkan pengkhianatan, tetapi membingkainya sebagai masalah yang harus diatasi pasangan bersama jika mereka memilih untuk menyembuhkan. Pemulihan membutuhkan pasangan yang bersalah untuk mengambil tanggung jawab penuh dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Sementara pasangan yang terluka pada akhirnya harus menemukan jalan menjauh dari menjadi korban abadi. Supaya hubungan mempunyai kesempatan untuk diselamatkan, kedua pasangan harus memiliki komitmen untuk memahami apa yang menyebabkan suatu keretakan dan membangun kembali fondasi percaya yang baru dan yang lebih jujur, meskipun hal ini tidak mudah.
Bab 5. Peran ego dan proses melepaskan. Hambatan terbesar untuk keintiman seringkali adalah ego kita sendiri yang meningkat. Ego yang sehat membantu kita mempertahankan identitas dan harga diri. Tetapi, ego yang tidak terkendali bermanifestasi dalam apa yang dapat diingat oleh akronim FACE atau Fear, Attachment, Control, and Entitlement. Yang pertama, fear, ketakutan, mencegah kita menjadi rentan. Yang kedua, attachment, keterikatan. Dalam konteks ini adalah kelekatan ego pada caranya sendiri dan harapannya. Control adalah upaya untuk mengelola kecemasan kita dengan memanipulasi pasangan kita atau hubungan. Entitlement adalah keyakinan bahwa kita berhak mendapatkan perlakuan khusus, menuntun kita untuk membuat tuntutan daripada permintaan. Hubungan yang matang membantu kita melembutkan ego yang kaku ini. Itu mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang membuktikan diri kita benar, tetapi tentang terhubung dengan orang lain. Itu meminta kita untuk mengganti hak dengan semangat yang murah hati, untuk lebih fokus pada apa yang bisa kita berikan daripada pada apa yang seharusnya kita terima. Akhirnya, perspektif yang benar-benar dewasa tentang hubungan melibatkan penerimaan ketidakpermanenannya yang melekat. Semua hubungan melalui perpisahan atau kematian pada akhirnya akan berakhir. Memegang kesadaran ini membantu kita menghargai pasangan kita lebih penuh di masa kini. Ketika suatu hubungan memang berakhir, penting untuk mengizinkan diri Anda untuk berduka. Berduka bukanlah tanda kelemahan, tetapi proses yang diperlukan untuk penyembuhan dan integrasi. Dengan melewati kesedihan, Anda menghormati cinta yang ada dan memberi ruang untuk pertumbuhan baru. Kesimpulan, perjalanan seumur hidup. Menjadi dewasa dalam hubungan adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ini adalah komitmen untuk hadir dengan kesadaran, keberanian, dan kebaikan hari demi hari. Inti dari praktek ini terletak pada pemberian dan penerimaan yang konsisten dari 5 nutrisi penting. Perhatian, penerimaan, penghargaan, kasih sayang, dan pembolehan. Perjalanan ini adalah salah satu jalan yang paling kuat untuk pertumbuhan pribadi yang dapat kita lakukan. Hubungan yang sukses membangun kepercayaan diri kita, mengajarkan kita tentang kerjasama, dan menunjukkan kepada kita bahwa mungkin untuk menyelesaikan ketidaksetakatan dengan hormat. Itu menuntut kita untuk meminta dengan jelas apa yang kita butuhkan dan untuk mendengarkan kebutuhan pasangan kita sebagai balasan. Pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak boleh menuntut Anda untuk mengorbankan inti diri Anda atau hak-hak mendasar Anda. Sebaliknya, itu harus menyediakan lingkungan yang mendukung di mana Anda berdua bisa menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Dengan secara sadar bekerja untuk menghilangkan FACE dari ego, fear, ketakutan, attachment, keterikatan, control, kontrol, dan entitlement, hak. Anda bertransformasi menjadi pasangan yang tidak hanya mampu memberi dan menerima cinta yang matang, tetapi juga merupakan sumber kekuatan, kenyamanan, dan kegembiraan. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan di mana kedua individu dapat dengan jujur mengatakan bahwa mereka bersyukur untuk berbagi hidup mereka satu sama lain. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.